Baik sahabat Nusantara, saat ini kita ada di puncak Gunung Ungaran. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari sahabat-sahabat Nusantara Salatiga, yang mana kita mendaki Gunung Ungaran dari kemarin, dan malam hari tadi kita sudah berada di puncak Gunung Ungaran. Pagi ini kita menikmati indahnya suasana yang ada di Gunung Ungaran. Kita bisa melihat pemandangan. Lihat di belakang teman-teman dari sahabat Nusantara. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, saat ini kita juga akan ngobrol-ngobrol kepada salah satu di antara sahabat Nusantara yang ada di tengah-tengah kita. Kita saat ini telah hadir di depan kita semua. Ada adik kita, sahabat Nusantara, Ricardo ya? Iya. Adik berasal dari mana, Adik? Papua? Saya berasal dari Papua. Papuanya mana? Papuanya Kabupaten Sarmi. Oh, tapi terus di Salatiga udah berapa lama? Saya sudah menjalan 7 tahun. 7 tahun udah lumayan lama ya? Iya, sangat lumayan. Kenapa dulu bisa dari Salatiga? Ya dulunya tuh saya dengar dari teman-teman kakak saya senior yang sudah pernah kuliah di Salatiga. Iya. Kalau Salatiga tuh aman, tentram, toleransi juga tinggi untuk teman-teman dari timur begitu. Oh, itu berarti kan salah satu yang membuat daya tarik kamu bisa hadir di Salatiga gitu, kuliah itu. Luar biasa berarti kan Salatiga itu. Terus gimana sih sekarang, kamu udah berapa tahun gitu kan di Salatiga? Itu kesan-kesan masyarakatnya gimana? Ya kalau saya kesan-kesan masyarakat itu terhadap kami tuh orangnya baik-baik sama kita. Kalau kita maksudnya baik atau di kos-kosan begitu, bergaul sama tetangga kiri kanan itu ya orangnya baik sama saja sama di Papua. Kalau memang kita ya kalau di Papua itu biasa kan di timur itu ribut ini cerita besar, tapi kadang di sini mereka orang masyarakat di sini bilang itu kenapa ribut, padahal mungkin gaya bicara atau ini. Oh gitu, karena kebiasaan kalian di sana dulu ya. Jadi ya itu salah satu kan kenapa kita ada di Nusantara Salatiga ini. Itu kan kalian dari masing-masing wilayah, dari daerah asal itu kan punya karakter budaya masing-masing itu kan. Nah, mungkin di daerahmu sana itu kan orang teriak-teriak di jalan lah malam itu udah biasa kan. Tapi kan kalau di Jawa kan berbeda. Nah, ya berarti kan paling tidak kita juga harus bisa menyesuaikan dong dengan adat istiadat yang ada di tempat tinggal saat ini kan gitu. Nah itu supaya ya teman-teman yang sekarang ada di Salatiga dari berbagai daerah yang di Indonesia yang sekarang kuliah dan tinggal di Salatiga itu harus juga bisa menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Salatiga sini, sehingga kan kalian bisa berbaur dengan warga sekitar kan gitu. Iya, Terus kamu di sini kos atau kontrak dulu? saya di sini kontrak Om. Kuliah masih toh? Masih. Jurusan apa? Saya jurusan apa? Keguruan Om. FK berarti ya. Baguslah, semoga ya nanti bisa kamu lulus, nanti balik ke Papua lagi, kamu bisa membantu masyarakat yang ada di Papua untuk mengembangkan sumber daya, kan membangun pendidikan di sana itu. Jadi juga teman-teman warga yang ada di Papua, anak-anak kita kelak nanti bisa kamu didik karena kamu sudah punya ilmu. Nanti kalau bisa kan harus lanjut lagi biar ilmunya tambah lagi kan. Jadi bisa mengembangkan pendidikan yang ada di Papua, sehingga sumber daya manusia juga yang ada di Papua bisa melahirkan orang-orang hebat nanti kan. Kan banyak kan teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita dulu yang dari Papua yang hebat-hebat. Nah, kamu sekarang salah satunya generasinya juga harus seperti itu. Itu kan. Nah, ini kan kita rangkaiannya kegiatan sahabat-sahabat Nusantara. Saat ini kita lihat itu mendaki Gunung Ungaran. Kemarin gimana kesannya? Wah, kesan untuk saya tuh sangat indah sekali Om. Dari kemarin kita naik sama-sama, ya awalnya kita jalan bareng-bareng. Sakingnya apa
karena kalau terlalu banyak istirahat pasti capek Om. Iya. Jadi saya jalan awal, nah, tidak jarak dari teman-teman yang lain. Pas di pos 2, yang di pos 2 tuh harusnya tuh lurus naik ke pos ke pos 3. Terus? Tapi kan ada 2 jalan. Kamu ambil yang mana? Saya ambil yang kanan Om. Akhirnya Akhirnya tembus di apa kebun-kebun kopi. itu Jadi saya tunggu 30 menit. nggak ada yang datang-datang. Nggak ada yang datang, tapi suaranya makin lama makin lewat. Makin lewat. Akhirnya saya bilang, mungkin saya salah jalan. Oh iya benar. Jadi saya balik lagi sampai pos 2 baru naik lagi. Jadi itu paling saya tidak lupakan Om, untuk saya. Ya, itu kan makanya kita mendaki gunung ya. Itu dari bawah kita sampai ke puncak dengan jumlah yang tidak sedikit. Kita paling tidak ada sekitar teman-teman ada 50-an orang. Itu ada nilai-nilainya di situ. Nah, maka kenapa kita teman-teman sahabat Nusantara kita ajak mendaki gunung. Teman-teman kan tahu kan sahabat Nusantara berasal dari berbagai etnis yang ada di Salatiga kan. Nah, itu kan ada filosofi, ada nilainya sebenarnya yang ingin kita dapat, yang kita cari di Nusantara itu. Ya seperti tadi Nusantara itu kan itu terdiri dari Sabang sampai Merauke yang sekarang kumpul di Salatiga, berbagai etnis, berbagai karakter. Kita coba rangkul dalam satu wadah Nusantara. Nilai-nilai apa yang akan kita cari, kita dapat, itu sebenarnya kan yang kita harapkan itu. Nah, salah satunya ya mungkin kebersamaan itu. Betul lah. Ya, kebersamaan itu yang kita, makanya kita susah-susah, kita bareng-bareng, itu kan harus selalu bersama. Nah, jangan sama kita berkumpul dalam satu perkumpulan, jangan ada yang merasa menjadi paling hebat. Ya enggak? Iya. Kamu mungkin benar fisiknya paling hebat, paling bagus, sehingga kamu tancap gas naik dulu kan itu, merasa ingin paling sampai di atas karena kamu punya kemampuan fisik. Tapi sebenarnya bukan nilai itu yang kita dapat, tapi kebersamaan, di mana kita susah, kita senang, itu selalu dalam satu wadah. Seandainya anggap aja seandainya ada permasalahan sekecil apapun, kalau kita kumpul jadi satu, ya kita akan kumpul, ayo kita rembuk, ayo kita rundingkan apa permasalahan, sehingga kita akan mencari solusi bareng-bareng. Nah, itu maksud tujuannya, itu salah satu nilainya. Kemudian, nah kalau kita bersama-sama, itu dalam keadaan susah pun, ada teman-teman kita ya, yang misalnya kita kan jalannya kan luar biasa naik ke Gunung Ungaran ini kan, terjal lewat bebatuan, pendakiannya juga wah lumayan seperti itu treknya kan. Nah itu kalau seandainya ada yang kurang mampu, udah kita tunggu istirahat bareng-bareng dulu, baru pelan-pelan selangkah 2 langkah kita naik lagi. Terus kalau memang ada yang susah, kita akan bantu temennya, kita tarik ke atas. Nah nilai-nilai kebersamaan itu yang kita cari sebenarnya. Nah, kemudian filosofinya apa? Ya filosofinya coba kita terapkan dalam hidup kita kan gitu. Mendaki gunung itu sebenarnya ada filosofinya menurut Om ya. Kira-kira kalau filosofinya seperti apa tuh? Saya belum tahu. Untuk mendaki-mendaki begini filosofinya tuh apa? Kalau filosofinya menurut Om itu kita kan hidup di dunia ini toh. Iya. Pastilah melalui banyak persoalan, melalui banyak pergumulan, ya enggak? Benar. Om itu benar, sangat benar. Iya benar. Orang sukses itu berawal bukan dia tahu-tahu langsung sukses, pasti ada prosesnya, tahapnya yang dilalui dari bawah. Ya lihat bos-bos, lihat orang-orang yang sudah sukses, itu mereka itu melalui dari bawah, step by step, tangga demi tangga mereka naiki. Sama, kita naik gunung kan nggak langsung kita di puncak kan, kecuali naik helikopter kan. Tapi helikopter pun juga ada prosesnya kan. Kita naik heli dulu kan, terbang dulu baru sampai ya. Sama, hidup kita seperti itu. Jadi itu ada proses kehidupan yang akan kita lalui. Kita akan menjadi orang sukses seperti kamu kan, nanti akan mudah-mudahan menjadi orang sukses ke depannya. Itu kan melalui tahapan, tangga demi tangga kamu naiki, ya kan? Kamu belajar, kamu datang dari Papua, datang ke Salatiga, kamu belajar, kamu berkolaborasi, itu salah satu proses. Kemudian kamu
kuliah semester demi semester kamu lewati sampai kamu lulus, baru kamu ngajar lagi. Itu kan proses. Sama kita naik gunung. Kita dari bawah tadi ya toh pelan naik toh satu langkah demi langkah, satu tangga demi tangga, baru kita sampai di puncak saat ini. Dan itu. Baru kita sampai di atas, kita baru bisa menikmati pemandangan yang bagus kan? Benar. Iya enggak? Iya. Baru kita menikmati kan? Iya. Nah, itu sama proses kehidupan seperti itu. Nah, maksudnya Om sampaikan itu juga biar kita juga teman-teman sahabat Nusantara juga pahami kalau hidup itu adalah proses. Nah, itu nilai filosofisnya bagi Om tuh seperti itu. Nah, sekarang kamu kan sudah bergabung di Nusantara Salatiga. Iya. Kenapa sih bisa bergabung di Nusantara Salatiga dan apa sih kesannya kamu dengan teman-teman sekarang kumpul dari berbagai etnis yang ada saat ini? Kesan saya ya Om itu jika teman-teman di maksudnya berbagai etnis yang ingin bergabung di Nusantara, itu Nusantara itu sangat bagus, banyak ilmu yang kita dapat Om. Yaitu untuk kolaborasi, untuk kerjasama, kompak, ya itu saling membantu satu sama lain, saling menghargai nilai-nilainya, budayanya dari masing-masing daerah, ya toh. Benar. Nah, jadi kita kumpul begini, anggap saja teman-teman, oh ini dari sini, jadi banyak kenalan gitu. ya Siapa tahu kita ke daerah ke daerah lain toh. daerah lain. Oh, teman saya dulu di Salatiga ini ada enggak? Nah. Oh ada. Iya. Jadi ya itu memang yang Om harapkan untuk teman-teman sahabat Nusantara itu, jadi saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi seandainya nanti ada persoalan sekecil apapun nanti yang ada tuh cepet kita kumpul, kita carikan solusi, kita selesaikan sehingga tidak bisa berkembang menjadi potensi gangguan keamanan. Nanti juga kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang lain lagi dengan masyarakat terutama, sehingga kan kalian yang ada di Salatiga itu dengan masyarakat juga harus guyup, harus rukun dengan warga yang ada di Salatiga ini. Nah, harapan kedepannya apa sih untuk Nusantara Salatiga maupun untuk kegiatan-kegiatan lain yang kedepannya? Harapan saya ke depan itu Om, kita tetap kompak, semangat, ya saling tegur satu sama yang lain. Terus kalau memang ada adik-adik yang baru datang, bisa ajak gabung di Nusantara. biar Nusantara ini jalan terus sampai mungkin generasi Baik. berikutnya. Bagus Mang, ya harapannya seperti itu ke depannya. Makanya sahabat Nusantara yang ada di seluruh Indonesia, kami mohon dukungannya untuk berkembangnya Nusantara Salatiga. Hal ini untuk mewadahi adik-adik kita, juga untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang lain yang positif, sehingga teman-teman sahabat-sahabat Nusantara itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat membawa manfaat bagi dirinya sendiri, pribadinya, maupun terutama bagi lingkungan dan masyarakatnya. Jangan lupa harus cepat selesai kuliahnya ya, supaya nanti pulang kembali ke Papua nanti dapat membangun pendidikan di Papua sana. Baik sahabat Nusantara, kita Nusantara Salatiga ada motonya. Sudah tahu nggak motonya Nusantara Salatiga? Belum tahu? Belum tahu. Nah, nanti kita biar kedepannya teman-teman lain juga melihat juga tahu ya. Jadi moto kita dari Nusantara Salatiga itu, satukan perbedaan, hadirkan persamaan, hasilkan persaudaraan. Karena kami Nusantara Salatiga. 1, 2, 3. Nusantara Salatiga.